bersorak haleluya. 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 Roh Kudus urapi kami, cerahkan hati kami dan pikiran kami, sehingga kami menangkap sesuatu yang terbaik daripada firman-Mu. Dan meteraikan ya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu supaya di setiap kehidupan kami, di segenap jalan dan perbuatan kami, Tuhan disenangkan. Tuhan dikagumi banyak orang. Tuhan dihormati di mana-mana. Terima kasih Yesus. Biarlah semua pujian penyembahan berkenan dan berbau harum di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman. Semua katakan amen. Saya ucapkan selamat datang beribadah di rumah Tuhan. Dan semua umat diberkati. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Pertama sekali bersama istri saya ucapkan selamat datang juga, menyambut semua ya yang kita sama-sama welcome back. Ci Sylvia dan Mr. Agi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Dan welcome juga ada Paula di sini, ada teman baru lagi ya. Ada cicinya Liv. Tepuk tangan buat Tuhan. Mirip sekali ya, mirip sekali. Puji Tuhan ya. Di sini kalau sebut Shirley ada dua Shirley ya. Nah, Shirley Setiawan sama Shirley Livia ya. Shirley apa? Livia. Sylvia ya. Shirley Sylvia sama Shirley Setiawan. Saudara, bukankah dalam doa kita selalu kita ingin Tuhan menyertai hidup kita? Amin. Nah, saya boleh undang yang tidak bertugas di sekolah minggu, mari kita duduk di depan ya. Kita boleh duduk dan sambut firman Tuhan. Karena di waktu kecil saja kita pengen orang tua menggandeng tangan kita. Dan ada sebuah keamanan yang terjamin kalau dia pegang tangan kita, berjalan bersama. Saya masih ingat kalau di Medan naik becak dayung, itu rodanya 3, sama dengan Jakarta. Tapi yang Jakarta dulu lebih ngeri karena di depan kita jadi bumper. Ya kalau tabrak kita duluan terloncat. Nah di Medan juga sama sebenarnya, tapi yang dayung itu di samping kita, di sisi kita. Seperti ada yang nemani. Tapi saudara, saya ingat dan jelas bahwa mama saya atau papa saya, kalau kita bersaudara duduk bersama numpang di sebuah becak, maka kita suka berdiri di depan. Karena anak-anak suka lihat ke depan ya. Dan mama itu sering narik, selalu narik baju kita supaya di satu saat kita nggak terlempar. Nah, saudara, percayalah baju ini tidak akan nahan kalau terlempar. Tapi begitu mama memegang ujung jumbai dari baju kita, maka ada sebuah keamanan. Kalau papa memegang baju kita, kita aman. Nah, dengar baik. Hanya papa mama jasmani yang kita cintai, yang melahirkan kita, bisa buat kita aman. Apalagi Bapa kita di sorga. Haleluya. Apalagi Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya. Maka itu saudara, pagi ini Tuhan mau supaya kita bersama dengan Dia. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang harus kita cari-cari. Tapi bukankah Tuhan, Dia katakan,
aku yang mencari kamu. Aku yang menemukan kamu. Dan setelah Tuhan menemukan kita harus kangen dong. Amin. Kita harus rindu dong untuk berjalan bersama dengan dia. Karena Henokh dikatakan 300 tahun dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia tidak ada lagi. Tiba-tiba dia diangkat, hilang. Nah saya tahu ungkapan itu adalah, walaupun singkat kata-katanya, Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu dia tidak ada lagi. Tuhan mau seolah-olah berkata kepada kita semua hari ini. Ini Henokh, dia rindu, dia selalu bergaul, bercakap-cakap dengan aku setiap hari. Maka kata Tuhan, aku tidak tahan. Aku tidak sanggup berpisah dengan dia. Maka Tuhan bilang, lebih baik kamu sama aku. Maka dia tidak akan ada lagi. Saudara, betapa luar biasa kalau kita punya kerinduan seperti ini. Ke gereja bukan adalah makan obat pil anti sakit. Ya. Ke gereja juga bukan sebuah narkotik, addiction, supaya kita datang enak, lalu pulangnya kita sakit lagi. No, tidak. Tetapi di sini kita sama-sama bertemu Tuhan kita Yesus yang ajaib. Berikan kemuliaan bagi dia, Allah yang bersedia untuk berjalan bersama dengan kita. Ayat firman Tuhan berkata, dalam 2 Korintus 10 ayat 3-4. Ya, semoga ada yang menangani saudara. Ya, bisa tolong? Terima kasih. Nah saudara, pertama sekali saya akan jelaskan tentang Godfident. Mungkin ada yang pernah dengar tentang ini Godfident. Biasa kan confident gitu ya. Ya, pernah dengar kata confident? Pernah ya. Kalau Godfident, jarang Pak. Saya ini selalu tampil percaya diri. Ya, bukan hanya saya pakaiannya necis dan saya tampan. Tetapi saudara, saya selalu mengaku, nah saya mewakili semua orang, bahwa saya percaya diri. Badan saya besar, saya cukup makan, nasi saya sikat 3 kali sehari. Tapi saudara, confident, percaya diri sendiri, kadangkala membuat kita tawar diri sendiri. Kenapa? Karena kita sangat limit. Kita sangat terbatas. Bukan karena kuat gagah, tapi karena pertolongan Tuhan. Nah, kalau Godfident itu adalah pekerjaan atau kekuatan Tuhan yang membuat kita percaya diri. Amin. Sekali saya katakan, kalau Godfident adalah Allah yang mampu mengerjakan segala sesuatu yang tak terbatas lewat hidup kita. Katakan amin. Oleh sebab itu saudara, dengan keadaan apapun, kesulitan, pressure, keterikatan, belenggu, putus asa, kecewa, sebagaimanapun juga, ingat baik, Tuhan mampu untuk membereskan, memberi kekuatan. Haleluya. Nah, nanti kita akan bagi-bagi kaos. Kalau Anda pakai kaos Godfident, ya, dibagikan free saudara. Kita kan semua suka yang puji Tuhan ya, karena keselamatan juga free, maka kita nggak berani jual kaos ya. Kita bukan kampanye ya, tapi kita sedang memberitakan Godfident. Jadi ada tulisan Godfident-nya, dan Anda kalau ketemu orang, apa itu Godfident ya, saudara harus jelasin, jadi saksi Tuhan. Amin. Siap, kita baca firman. Memang kami masih hidup di dunia. Anda ada di dunia atau sudah enggak ada? Ada dong ya. Salam Pak Halim. Haleluya. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi.
Ya. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Tentu ayat ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan secara jasmani. Punya senjata secara jasmani. Punya pistol, ya, punya gun yang dikoleksi dan ditaruh di tempat. Karena di Amerika bebas, Anda merasa aman. Anda bisa serang orang atau Anda bisa lakukan sebuah ancaman kepada orang. Karena Anda punya andalan yaitu senjata dunia. Tapi saudara, yang dimaksudkan ini adalah bahwa kita ada di sebuah sistem dunia. Kita ada di sebuah sistem yang tidak adil. Kita ada di sebuah sistem hukum yang kadang bisa dikorupsi, dimanipulasi. Kita ada di sebuah sistem dunia yang membuat yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang lemah ditindas dan orang punya mulut tidak bisa membela diri karena dia miskin, karena dia kurang berkuasa. Saudara, dan ketidakadilan ada di mana-mana. Nah, membuat seseorang berteriak kepada Tuhan. Saudara, dengar baik. Tuhan bilang, dia berjalan dengan kita. Dia membela kita. Maka Paulus ungkapkan bahwa kita ada di dunia, di sistem dunia yang sedang ada. Itu penuh dengan manipulasi, korupsi, KKN istilahnya. Dan Anda siap gak? Kalau Anda ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, yaitu sistem dunia, Anda tetap keluar lebih daripada para pemenang. Amin. Karena Anda punya sebuah senjata rohani, yaitu iman. Haleluya. Saudara, kalau tidak percaya saudara, Anda ambil senjata apapun, bom, Anda hancuri benteng, Anda didatangi 911 saudara. Bukan itu yang dimaksud saudara. Seringkali kita banyak benteng atau tembok-tembok kehidupan yang menghalangi kita untuk bisa berkarya dengan maksimum. Bisa hidup dengan bebas seperti dibelenggu, seperti dipenjara, seperti dibatasi oleh ruang gerak kita. Kita suffer, kita menderita, seolah-olah kita bertanya sampai kapan ini berakhir. Tuhan mau memberitahu, jika ada Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Allah tidak kelihatan, penyertaannya tidak kelihatan. Tetapi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu nyata dan kita bisa rasakan. Saudara, ketika kita tidur, ya, kalau disajikan kue tiaw goreng, bisa makan enggak? Teman saya dicubit aja enggak bisa bangun. Dicubit, tahu cubit? Udah lupa ya kata cubit ya. Dicewer. Jewer paha ya, jewer ini enggak bisa bangun. Ada orang yang susah. Saudara, tidur saja kata Tuhan. Kita enggak tahu apa-apa kan. Tapi kata Tuhan, kita diberkati loh orang benar tidur. Sebab itu Anda tidak ada alasan untuk takut, untuk gentar, untuk was-was, untuk jadi berdebar-debar hati. Gimana ya? Gimana ya? Sekali saya katakan, senjata iman kita sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh, iblis, tipuannya, tekanan, pressure, apapun yang Anda hadapi. Anda punya senjata, Anda punya iman. Di dalam nama Yesus Kristus, bertekuk lutut setiap yang ada di bawah, di atas, dan di langit. Karena nama ini berkuasa, Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat apa yang Tuhan mau terus kerjakan
Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Yesus Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup. Pernahkah kita berkata, aku gak sanggup? Saya yakin pernah ya. Setiap kita pernah, aku gak mampu. Seperti yang gak mampu. Saya pernah bahkan sering datang orang konseling. Saya tidak sanggup lagi menghadapi hidup ini. Ada yang sebagian orang berkata, saya tidak sanggup lagi menghadapi istri yang cerewet. Tapi ada lagi istri yang datang, saya tidak mampu menghadapi suami. Ya, suami ini, jenis ini gitu ya. Jenis ini, jenis itu. Kita ada batasnya. Kita terbatas. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan. Mau kerja di perusahaan sebagus apapun saudara. Ketika pressure datang. Engkau ditambah-tambahi pekerjaan. Engkau diberikan sebuah tanggung jawab yang bertambah besar. Tapi gaji gak naik. Mau? Ada yang mau di sini? Tidur cuma berapa jam gitu. Hidup ini dia bilang, no life Pak, no life. Gak mau kah? Disitulah saatnya kita butuh. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita. Bukan karena kita sanggup. Untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Pekerjaan apa? Bukan hanya melayani. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, kata firman Tuhan, biar memuliakan nama Tuhan. Berarti itu pekerjaannya kita dan berjalan dengan Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Nah, satu waktu ada seorang hamba Tuhan, saya ingat ya, dia seorang penginjil ya. Dia naik pesawat waktu itu menuju Ohio. Dari sebuah kota, saya kurang ingat dia. Namanya ya, Pastor Samuel Doktorian. Nah, di atas pesawat tersebut dengan ketinggian 3.000 kaki ya. Lalu saudara, tiba-tiba mesin ininya mati, salah satu mesin mati. Dan pesawat sempat oleng dan banyak yang berteriak penumpang. Lalu dia cuma berkata kepada orang-orang yang berteriak. Dia bilang, jangan takut, hambanya ada di dalam pesawat dan aku sedang disuruh Tuhan bertugas. Jadi pesawat ini tidak akan apa-apa, berhenti berteriak, duduk dengan tenang. Saudara, tidak lama, maka mesinnya nyala kembali saudara. Mereka aman dan mereka selamat, tiba dengan baik di Ohio. Saudara, Tuhan berkata, engkau ada di mana-mana, aku menyertai kamu. Engkau ada di mana-mana, perlindunganku, para malaikat akan melayani engkau. Cuma kita perlu menyadari bahwa kemampuanku terbatas Tuhan. Please, tolong aku. Artinya, jangan andalkan kesombongan. Orang kan kalau sudah merasa mampu kan sombong. Pernah ketemu orang sombong? Di sini kita belum pernah bertemu orang sombong. Semuanya rendah hati. Haleluya. Dan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kemarin ada yang bersaksi, ya Bernard katanya dia bisa betulin microwave. Jadi kalau ada microwave Anda rusak, kita sudah ada mekaniknya saudara. Ya, dia katakan aku tidak bisa apa-apa, dia cuma minta hikmat dari Tuhan. Hebat juga ya, kita bisa save berapa ratus dolar gitu. Hanya dengan gini, Tuhan kasih aku hikmat, masih gak mau. Salah siapa? Ya lu bayar. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya anakku selalu telepon kalau ada yang rusak. Ya Daniel take picture, Pak ini kenapa nih, ini kenapa. Saya cuma bilang, minta hikmat dari Tuhan. Maka Anda terhindar dari orang-orang yang mau minta duit banyak. Keluar kantong, mau?
Lebih suka terima duit atau keluar duit? Terima duit kan? Mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Next. Mari kita pilih, aku akan. Nah, kita belajar dari story-nya Daud. Dan ini tertulis di Mazmur 18 ayat 1 sampai 7. Kita akan belajar langkah-langkah tersebut. Dan tentunya Tuhan memberi kita kekuatan. Bukan saya mengajar langkah 1, 2, 3 memberitahu. Lalu tiba-tiba itu akan bisa terjadi begitu saja. Saudara, seolah-olah ini adalah resep. Tidak, berjalan dengan Tuhan adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Dan itu kita alami seperti kita berjalan dengan anak kita, dengan istri, dengan suami kita bersama-sama untuk nanggung bersama-sama. Itu ajaib, itu indah. Tuhan katakan suami istri itu satu. Percayalah, kalau istrinya hidup dalam janji Tuhan, saudara, suaminya ini jadi jami. Katakan, wih istri-istri kurang aminnya, cuma satu orang. Catherine sudah ciamik ya suaminya ya. Kalau istri-istri mengandalkan firman Tuhan, maka suami-suami akan jadi ciamik. Kalau suami-suami mengandalkan firman Tuhan, maka istrinya akan jadi hebat. Wih, tepuk tangan buat istri dan suami yang dahsyat luar biasa. Kenapa saudara? Saya bilang gitu saudara. Setiap orang saudara dalam kehidupannya itu harus ngambil sebuah keputusan. Dan kalau kita mengikut Tuhan, kita akan begini, belajar dari firman Tuhan. Yang pertama adalah kita memilih untuk mengasihi Tuhan. Saudara, kasih daripada manusia itu hancur. Itu tidak benar. Karena kasih daripada sesama yang tanpa dilandasi oleh kasih dari Allah Kristus. Saudara, itu bersyarat. Itu ada agenda tersembunyi. Nanti terakhirnya ketahuan belang apa? Ketahuan, oh maunya gini toh. Betul gak? Oh ternyata ada udang di balik peyek. Ternyata. Kita mau belajar kalau kita mengasihi untuk memilih mengasihi Allah. Maka kasih Allah akan menguduskan kasih kita yang macam-macam. Amin. Akan memberitahu kita bahwa kasih Kristus yang merubah hidup kita. Dulu aku tidak jujur. Sekarang karena kasih Allah aku berkata jujur. Haleluya. Dulu pikiranku kotor. Sekarang karena Kristus Yesus sudah mengampuni aku. Aku dikuduskan pikiranku. Amin. Daud cuma berkata begini di Mazmur 18:2. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Mazmur ini ditulis ketika dia sedang menghadapi musuh. Ketika dia sedang berperang dan banyak sekali. Saudara, kalau udah terlalu banyak masalah, contoh dalam kehidupan, banyak urusan, itu kita soal gini, sudahlah aku gak mau tahu lagi, benar gak? Sudahlah, aduh gak tahu lagi mana yang mau didahulukan, diurus dulu. Ya sudahlah, ya whatever lah, betul kan? Kita pikir, mau terjadilah. Nah waktu itu dalam keadaan begini, Daud itu sangat distress. Tapi dia memilih pilihan pertama untuk mengasihi Tuhan. Dan dia ucapkan di dalam Mazmur, dalam hidupnya. Kunci C. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kasih ini akan penuhi hidup kita. Amin. Daud itu cuma berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, ya kekuatanku. Langkah pertama dia mau berupaya untuk membangun hubungan dengan Tuhan.
meminta sebuah saluran yang tidak terbatas. Sebuah networking yang tidak pernah ada dimanapun. Dia tahu signal itu hanya bisa dari Tuhan yang menyegarkan hidupnya. Dan ketika kasih ini menjamah hidupnya, maka hidupnya jadi hidup lagi. Amin. Hidupnya. Tuhan, bolehkah aku mengasihi Engkau di rumah Tuhan? Waktu aku menyanyi memuji-Mu, aku dengan hatiku Tuhan, aku mengasihi-Mu. Aku datang ya Tuhan, bukan karena ada agenda apa-apa, tapi aku mengasihi-Mu. Bukan karena aku tidak ada kegiatan, aku spend waktu, aku ke gereja. Sudah lama. Tapi waktu Engkau datang Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Kasih membuat seseorang akan kuat bertahan dalam keadaan apapun. Cinta itu kuat seperti maut, kata Kidung Agung. Harta yang banyak tidak dapat membelinya. Bahkan banjir yang besar tidak dapat menghanyutkannya. Karena kegigihannya seperti kegigihan dunia orang mati. Saudara, sampai tua pun cinta ini harus terus ada. Supaya kita sanggup mengasihi istri dan suami kita. Karena tidak mudah mengasihi orang-orang yang sudah keriput. Banyak kurangnya. Yang kurang-kurangnya tambah saudara. Kalau nanti ada kelas yang untuk pria aja, kita sharing dong. Pasti keluar semua. Yang dia gak tahan, gak pernah cerita. Dia cerita tuh. Demikian juga yang istri-istri. Betul gak? Tapi saudara, bukan dengan maksud bahwa dia itu jelek, tidak. Tapi saudara ingat, kasih Tuhan akan membuat kacamata kita melihat kekurangan menjadi keindahan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Aku ini kekurangannya gini loh. Kalau aku kerjaan sesuatu sudah gak bisa, tapi gak pernah putus asa. Artinya apa? Kalau itu sejam bisa selesai. Kalau gak selesai karena banyak faktor. Saya bisa seharian di sana. Dan itu kejelekan saya. Istri saya selalu bilang gini, lu kalau gak bisa jangan kerjain lagi. Tapi keselnya itu saya bilang cerewet banget. Itu kan hobiku. Ya kan? Emang lu gak maklum bahwa hobiku kayak gini gitu. Aku suka yang betul-betulin gitu loh. Saudara, tiba-tiba saya berpikir gini, kenapa ya dia omelin aku ya? Oh, dia mau supaya aku tidak terlalu capek. Oh, mungkin dia mau aku temani dia shopping. Haleluya. Oh, mungkin, ini mungkin kan? Mungkin. Oh, mungkin dia mau supaya waktu itu pakai yang lebih baik buat yang lain. Kalau ini sudah enggak bisa, jangan kamu ngut di sana. Saudara, itu kan kekurangan. Ada kalanya saudara barang itu diganti berapa saja. Tapi karena hobi, bukan karena pelit loh. Bukan karena hobi betulin yang rusak saudara. Maka saya senang betulin yang rusak-rusak saudara. Haleluya. Kita jadi mampu. Nah, hanya mengasihi Tuhan, kita sanggup memaklumi. Ada amin? Hanya dengan mengasihi Tuhan, istri akan sanggup, ayo udahlah. Ya, jadi perkataannya jadi, nadanya jadi lembut, jadi enak didengar. Beda loh saudara, beda loh saudara. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Nah, itu beda gak? Beda kan? Katanya kan sama saudara, benar kan? Nah, untuk mendapat nada seperti itu perlu kasih Tuhan.
Yang kedua, saudara, dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 Walau aku tidak mampu, walau aku tidak sanggup, Tuhan, aku mau percaya hanya kesanggupan Engkau. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku. Gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara, ini berbicara sebuah keamanan, sebuah damai sejahtera, saudara. Tidak peduli sekuat apapun seseorang, tidak peduli sekuat apapun stamina seseorang, ada kalanya kita sepertinya minta tolong. Please stop. Please, aku gak tahan. Tuhan mau tolong kita. Karena dia kota benteng yang tidak pernah goyah. Orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Amin. Mungkin saudara sedang berbisnis, ada saingan. Mungkin saudara ada orang yang menjelekkan, ada orang yang memfitnah, ada orang yang merebut dengan cara apapun. Tidak ada sesuatu yang mudah yang selalu membuat kita untuk mulus jalan kita. Tapi pelajarannya adalah, jikalau kita menjadi seorang pribadi yang kuat, cakep, untuk bisa tetap melakukan yang terbaik, maka saudara percaya saya, saudara, yang terbaik Tuhan kirimkan buat hidup kita. Tuhan berkata demikian, orang yang membangun kamu akan datang bersegera. Saya berdoa, orang yang membangun hidupmu akan datang bersegera. Lalu Tuhan katakan, tapi orang yang merusak hidupmu, mereka akan dipermalukan. Mereka akan tercerai-berai. Itu kata firman Tuhan. Kalau Anda berbisnis, orang yang membangun Anda datang, itu senang. Bahkan orang yang merusak itu pergi, saudara. Luar biasa. Demikian Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Trust in Him. Negara ini perlu trust in Him. Bukan argue-argue yang gak perlu. Bukan membela salah satu, mendiskreditkan salah satu. Bukan presiden calon ini terbaik, ini kurang baik, ini yang saya suka, tidak. Jikalau bukan Tuhan yang membangun dan mengawal kota, maka sia-sialah orang yang membangun kota, kata Tuhan. Dan kita berdoa, Amerika akan dibangun oleh Tuhan kembali. Siapapun jadi pemimpinnya, Tuhan harus ada di negeri ini. Amin. Yang ketiga, saudara. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai
ke telinganya. Maka saya membuat sebuah plank dalam hidupku. Dilarang cerita-cerita sama orang. Dilarang ngadu-ngadu. Forbidden. Dilarang curhat-curhat di media sosial. Kalau ada sesuatu, karena firman Tuhan katakan, berteriaklah kepada dia, karena dia dengar. Sungguhan saudara, lu teriak di medsos, tambah bahaya saudara. Jadi saya mulai memaklumi cara iblis itu menguasai orang, itu lewat jaringan medsos. Betul ya? Kita dialihkan. Kan memang orang suka curhat kan. Bagi kita orang percaya curhatnya sama Tuhan. Kalau suami atau istri atau anak bisa dicurhat, curhatlah ya orang terdekat. Jangan curhat ke orang lain. Nanti saatnya saudara, Anda dikecewakan. Hello. Bahkan kita marah. Apalagi kalau beritanya salah saudara. Benar gak? Saya cuma ngomong loh, besok saya mau istirahat. Ini cuma contoh loh saudara, jangan serius loh. Ntar ngomong lagi saudara. Saya cuma mau istirahat, ada yang ngomong. Dia bilang dia udah gak ada hati. Dia mau tinggal di rumah. Ditambah hatinya. Nanti tambah-tambah lagi saudara. Hati-hati saudara. Kita mau curhatnya sama. He choose to call upon the Lord. Hai pria-pria. Hai wanita, istri, suami, anak. Ketika engkau menghadapi hidup ini, kepada siapa engkau berteriak? Kepada siapa engkau minta tolong? Hanya minta tolong kepada Tuhan, dia bilang, sampai ke telinganya Tuhan. Dan tahukah saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang budek. Cuman kita aja minta gaji gak naik-naik. Bos kita yang, jangan ketahuan dia. Ya kan? Mari kita berdoa, terbukalah setiap telinga. Amin. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar. Karena apa gunanya dua telinga kalau kita dengar, kita tidak pernah lakukan untuk berteriak tolong kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya banyak kelemahan dan ingin Tuhan tolong saya. Kalau saya tidak belajar berteriak sama Tuhan, susah saudara. Susah loh. Susah jadi orang. Pak Adi ini kan foto-foto profesional ya. Saudara, saya masih ingat gak dulu ada iklan rokok di Indonesia. Iklan apa saya lupa, rokok apa, kayaknya Jisamsu atau apa ya. Jisamsu artinya 2, 3, 4. Yisamsi, itu Jisamsu. Nah, saudara, kalau saya enggak tahu itu merek apa, saya lupa, Jarum atau apa. Tapi ada dibuat besar sekali di mana-mana. Itu ada seekor kera, gede sekali. Ya, kera atau simpanse gitu. Nah, bawahnya tulis, susah jadi orang. Emang mau jadi itu? Enggak, saudara. Ya, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berteriak tolonglah, minta Tuhan. Ku berseru, memanggil namamu. Ya kan? Itu penerobos hidupku lagu ini. Dinyanyiin Melita. Lagu terakhir hidupnya. Tuhan penerobos hidupku. Berseru kepada dia. Yang keempat. He chooses to give thanks and sing praise to the Lord.
Nah, saat dia memilih untuk bisa memuji, itu kan lagi sulit, lagi susah. Kalau orang susah, susah kan untuk bersyukur. Tapi itu harus belajar. Jujur, kalau dapat berkat lebih mudah, dapat ini loh, dapat cuan. Nah, dapat cuan lebih gampang kan senyumnya kan? Senyumnya gampang loh. Kayak apa, semangka gitu kan. Tapi kalau lagi bolui gitu, bolui tahu bolui? Buntung. Ya bukan untung tapi buntung. Mukanya itu kayak pepaya saudara. Ya kan, kucing lewat aja, kucing lewat. Dimarah-marahin. Ya sana kamu, berisik. Saya mau berkata, begini ya saudara. Aduh, memuji Tuhan itu adalah pengalaman dengan Tuhan. Amin. Pengalaman. Percaya saya, saudara. Satu waktu saya dengan seorang direktur rumah sakit jiwa di Medan. Jadi kalau di Medan namanya Tuntungan. Orang Medan masih tahu Tuntungan. Kalau di Jakarta namanya Grogol. Rumah sakit jiwa Grogol, di Grogol. Nah karena dia adalah teman baik Pak Sitompul namanya, dokter. Sering kita panggil dia, hei dokter gila, saking dekatnya. Maksudnya dia ngobati orang yang sakit jiwa. Nah satu kali dia bawa kita melayani di orang-orang yang mulai pulih. Lalu ketemu dengan satu kamar. Lalu ada orang yang nyanyi, dia dengar. Ada orang nyanyi. Ya nyanyi. Dia telentang dia nyanyi. Nyanyinya lagu rohani. Ya kan? Ya nyanyi. Jadi kita perhatiin nyanyi. Wah dia nyanyi 2-3 lagu. Bagus sih suaranya ya kan? Bisa hafal lagi. Terus Pak ini orang gimana nih? Udah sembuh? Ya. Kau coba kita dengar lagi. Dia nyanyi. Setelah itu dia stop. Dia stop sebentar lagi. Dia telungkup saudara. Dia telungkup. Nyanyi lagi dia. Telungkup. Dokter bingung, dokter itu. Tadi masih bisa nyanyi dia. Dok, Pak Sitompul, emang dia udah sembuh? Ya coba saya tanya. Kenapa lu tadi nyanyinya gini telentang? Bisa lagu. Terus sekarang telungkup. Dia bilang, tadi side A, sekarang side B. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita itu memuji Tuhan. Itu harus melekat dalam hidup kita. Menghadapi apapun, kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bahayanya kalau kita nyanyi cuma di mulut saudara. Kita nyanyi Tuhan kekuatanku. Itu ada malaikat yang dengar. Trompet malaikat gini. Bohong. Nyanyi lagi. Tuhan memberkatiku. Bohong. Enggak ada hubungan saudara. Jangan macam-macam saudara. Katakan kiri kananmu. Jangan macam-macam. Haleluya. Nah, nanti jadi side A, side B. Terpujilah Tuhan seruku maka aku pun selamat dari musuhku. Benteng Yeriko roboh karena puji-pujian. Amin. Benteng hidup masalah
Yang rumit-rumit itu roboh kalau saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh katakan, Tuhan, Engkau baik. Engkau luar biasa. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi aku tidak pernah lihat orang benar itu minta-minta roti. Kata Daud, hari ini kita mau sama-sama katakan, Tuhan, dulu sampai sekarang aku ikut Engkau. Aku tidak pernah ditinggalkan. Amin. Yang habis? Cepat sekali habis. Berada 10 saudara. Daniel kayaknya dia enggak mau diteruskan. Dia ambil sendiri berkatnya. Ya, just kidding ya. Nah saudara dengar baik. Tuhan mengasihi kita. Sekali lagi saya katakan. Dari zaman dulu. Papa saya datang dari Cungko, dari Cina. Umurnya 8 tahun. Dia kenal Tuhan umur 19 tahun. Makanya Tuhan yang pilih dia, bukan dia yang pilih Tuhan. Tuhan yang cari dia. Dia jadi orang percaya. Dan saya katakan suatu hari, saya temukan foto. Waktu itu pemberontakan Simbolon di Sumatera. Itu molotov bom di mana-mana. Papa saya selamat. Dia foto di studio. Dan dia bilang gini, Nak, ini foto. Kamu harus tahu. Dulu Papa dijaga. Tuhan pasti jaga kamu. Seperti dia jaga Papa. Sampai selama-lamanya. Dan itu kekuatan buat aku. Di tengah-tengah kesulitan seperti apapun. Kalau dia Tuhan yang setia. Menjaga siapapun keluarga kita. Ko Yuldi, jangan khawatir. Tuhan yang jaga anak. Dan pulihkan Catherine. In the name of Jesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Ku Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Roh-Mu menjamah kami. Roh-Mu yang berkuasa. Kira menjamah hati kami ya Tuhan. Ini hidup kami. Berjalanlah bersama dengan banyaklah Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu setiamu di
di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Mari kita angkat tangan kita, kita bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan, kami berterima kasih untuk Tuhan yang mengasihi kami dan mau berjalan bersama dengan kami, di sisi kami, di dalam hidup kami.